Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem saraf tepi dengan nama anggota Intan Damayanti nomor absen 13, Novita Andriani nomor absen 21, Salesya Ade Setiani nomor absen 27, Solikatul Jana nomor absen 29, dan Tito Eka Pradana Hidayatullah nomor absen 33. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik, yang semua sistem saraf ke otot. Sedangkan sistem otonom merupakan adalah sistem saraf yang mewakili persarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. 1. Saraf kranial. Saraf kranial atau cranial nerve (CN) terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensori. Saraf-saraf tersebut diberi nama dan disusun angka Romawi. Klasifikasi saraf kranial. 1. Olfaktori, berjenis sensori, berfungsi menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. 2. Optik, berjenis sensori, berfungsi menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. 3. Okulomotor, berjenis motorik, berfungsi menggerakkan sebagian besar otot mata. 4. Troklear, berjenis motorik, berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. 5. Trigeminal, berjenis gabungan, fungsi sensorinya yaitu untuk menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan, sedangkan fungsi motoriknya yaitu untuk menggerakkan rahang. 6. Abdusen, berjenis motorik, berfungsi untuk abduksi mata. 7. Fasial, berjenis gabungan, fungsi sensoriknya yaitu untuk menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedangkan fungsi motoriknya yaitu mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. 8. Vestibulokoklear, berjenis sensori, fungsi sensori sistem vestibular yaitu untuk mengendalikan keseimbangan, sedangkan fungsi sensori koklea untuk menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. 9. Glosopharyngeal, berjenis gabungan, fungsi sensorinya yaitu untuk menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedangkan fungsi motoriknya yaitu untuk mengendalikan organ-organ dalam. 10. Vagus, berjenis gabungan, fungsi sensorinya yaitu untuk menerima rangsang dari organ dalam, sedangkan fungsi motoriknya untuk mengendalikan organ-organ dalam. 11. Aksesori, berjenis motorik, berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. Dan 12. Hipoglosal, berjenis motorik dan berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. 2. Saraf spinal. Saraf tulang belakang atau saraf spinal adalah sistem saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat dalam tubuh manusia.
Saraf spinal atau sumsum tulang belakang memiliki ukuran panjang sekitar 40-50 cm panjang dan lebar sekitar 1-1,5 cm. Dua baris berturut-turut akar saraf muncul pada setiap sisinya. Akar-akar saraf bergabung distal untuk membentuk 31 pasang saraf spinalis. Fungsi saraf spinal. Secara umum, fungsi saraf spinalis atau sumsum tulang belakang diantaranya yaitu bertanggung jawab atas persarafan anggota tubuh, anggota badan, dan kepala. Menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Terdapat perbedaan antara jalur ascendens dan jalur descendens. Jalur ascendens mengirimkan sinyal atau impuls dari organ tubuh ke otak, sedangkan jalur descendens mengirimkan impuls dari otak ke organ tubuh. Menjadi jalur gerak refleks, sehingga saraf spinal disebut juga dengan saraf refleks. A. Sistem saraf simpatis. Serat saraf simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sebagian besar praganglion sangat pendek, memiliki sinapsis dan memiliki badan sel neuron pasca ganglion yang berada di dalam ganglion pada rantai ganglion simpatis di sepanjang kedua sisi medula spinalis. Serat pasca ganglion panjang berasal dari rantai ganglion dan berakhir di organ efektor. Serat praganglion mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin, sedangkan serat pascaglion mengeluarkan noradrenalin atau norepinefrin sehingga disebut serat adrenergik. Baik asetilkolin maupun norepinefrin berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Sistem saraf parasimpatis. Serat saraf parasimpatis berasal dari area kranial atau otak dan sakrum di bagian bawah medula spinalis. Serat penggalian parasimpatis lebih panjang daripada serat panganglion simpatis karena mencapai ganglion terminal di dalam atau di dekat organ elektor. Serat pascaglion sangat pendek dan berakhir di sel-sel organ. Serat panganglion maupun pascaglion pada sistem saraf parasimpatis mengeluarkan neurotransmitter yang sama, yaitu asetilkolin, sehingga disebut serat kolinergik. Nama organ atau sistem organ. 1. Mata. Bagian organnya pupil. Efek simpatisnya dilatasi atau pelebaran, sedangkan efek parasimpatisnya konstriksi atau penyempitan. Bagian organ otot ciliaris. Efek simpatisnya tidak ada efek. Relaksasi untuk penglihatan jarak jauh. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya kontraksi untuk penglihatan jarak dekat. Nama organ yang kedua kelenjar. Bagian organ lakrimal atau air mata. Efek simpatisnya tidak ada. Untuk efek parasimpatisnya stimulasi sekresi. Bagian organ keringat. Efek simpatisnya sekresi. Efek parasimpatisnya tidak ada efek. Bagian organ saliva. Efek simpatisnya sekresi viskosa atau kental. Efek parasimpatisnya sekresi serosa atau berair. Bagian organ gastrointestinal atau saluran pencernaan. Efek simpatisnya menghambat atau tidak ada efek. Efek parasimpatisnya sekresi enzim. Nama organ yang ketiga otot arektor pili atau otot kecil di folikel rambut. Bagian organnya tidak ada. Efek simpatisnya kontraksi ereksi rambut atau merinding. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya
tidak ada efek. Nama organ yang keempat, jantung. Bagian organ, otot. Efek simpatisnya, peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi. Efek parasimpatisnya, penurunan frekuensi dan kekuatan kontraksi. Bagian organ pembuluh koroner. Efek simpatisnya, vasodilatasi atau pelebaran. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya, vasokonstriksi atau penyempitan. Nama organ yang kelima, paru-paru. Bagian organ tidak ada. Efek simpatisnya, dilatasi bronkus. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya, konstriksi bronkus. Nama organ yang keenam, otot saluran pencernaan. Efek simpatisnya, menghambat peristaltik, stimulasi sphincter. Untuk efek parasimpatisnya, stimulasi sphincter, menghambat peristaltik. Nama organ yang ketujuh, hati. Efek simpatisnya, hidrolisis glikogen untuk melepaskan glukosa. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya, tidak ada efek. Nama organ yang kedelapan, empedu. Efek simpatisnya, menghambat relaksasi. Untuk efek parasimpatisnya, stimulasi pengeluaran cairan empedu. Nama organ yang kesembilan, ginjal. Efek simpatisnya, vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Urin berkurang, peningkatan produksi renin. Efek parasimpatisnya, tidak ada. Organ yang ke-10, pembuluh darah. Efek simpatisnya, penyempitan pembuluh, peningkatan tekanan darah, pembesaran otot rangka saat beraktivitas. Efek parasimpatisnya, sedikit atau tidak ada efek. Nama organ yang ke-11 ada penis atau klitoris. Efek simpatisnya, ejakulasi penis. Efek parasimpatisnya, ereksi penis atau klitoris. Nama organ yang ke-12, metabolisme seluler. Efek simpatisnya, meningkatkan kecepatan. Sedangkan untuk efek parasimpatisnya, tidak ada efek. Nama organ yang terakhir adalah sel adipose. Efek simpatisnya, penguraian lemak untuk energi. Sedangkan efek parasimpatisnya, tidak ada efek. Pertanyaan 1. Perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. 2. Dibagi menjadi berapa cabang sistem saraf tepi dan jelaskan.